Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah Daniawati dengan NIM 202053194. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian dengan subbab analisa data kuantitatif bagian 2 pertemuan 14. Analisa data kuantitatif. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika apa yang kita gunakan. Untuk itu, dalam hal ini akan diuraikan mengenai metode-metode statistika yang umum digunakan dalam penelitian dan bagaimana menginterpretasikannya. Secara umum, analisa data dapat digambarkan sebagai berikut. Isi tabel-tabel pengumpulan data, verifikasi data, pengelompokan data, isi tabel-tabel. Pengelompokan data ada cek konsistensi data antar tabel, selanjutnya ada analisa masing-masing tabel, performa lihat tren, profil bandingkan DAX standar. Selanjutnya, distribusi frekuensi. Bila kita mengumpulkan sejumlah data yang cukup besar dan belum dikelompokkan, maka kita tentunya akan mengalami kesulitan dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang ada. Untuk itu, maka data tersebut perlu dikelompokkan ke dalam suatu distribusi frekuensi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Distribusi frekuensi merupakan suatu distribusi atau tabel frekuensi yang mengelompokkan data yang belum terkelompokkan ungroup data ke dalam beberapa kelas sehingga menjadi data yang berkelompok. Grup data. Distribusi frekuensi biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang menggambarkan keseluruhan sampel atau populasi yang diteliti. Berdasarkan dari sifat datanya, distribusi frekuensi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kategorikal dan numerik. Jika pelompokan klasifikasi frekuensinya didasarkan pada keterangan yang bersifat kualitatif, numerik. Jika seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya, maka disebut dengan distribusi frekuensi kategorikal. Misalnya pada tabel 1 berikut ini menunjukkan distribusi frekuensi berdasarkan gender, jenis kelamin yang ikut kursus komputer. Distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin peserta kursus komputer. Jenis kelamin pria, wanita, jumlah pesertanya 20, wanita 35, jumlahnya 55. Cross tabulation dan korelasi. Cross tabulation adalah sebuah teknik visual yang memungkinkan peneliti menguji relasi antar variabel. Cross tabulation ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran tentang data yang dikumpulkan selama penelitian. Untuk menerangkan secara umum mengenai populasi yang diteliti biasanya digunakan statistik inferensial statistik. Korelasi merupakan suatu metode yang menggambarkan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan asosiasi linear di antara dua variabel. Sebagai contoh, kita ingin melihat bagaimana hubungan antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian yang didapatkan. Korelasi ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Korelasi ada yang bersifat positif, negatif, dan nol. Tidak ada hubungan. Korelasi biasanya diukur dengan suatu koefisien R yang mengindikasi seberapa banyak relasi antar dua variabel. Daerah nilai yang mungkin adalah +1 sampai -1, di mana +1 menyatakan hubungan positif sangat erat, sedangkan negatif menyatakan hubungan negatif yang erat. Regresi. Analisis regresi digunakan apabila kita ingin memprediksi hasil penelitian kita dengan menggunakan dua variabel atau lebih. Analisis regresi merupakan proses membuat fungsi atau model matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menentukan suatu variabel dari variabel lainnya.
Analisis regresi sederhana bivariate linear regression biasanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel terikat dependent variable yang merupakan variabel yang akan diprediksi Y, serta variabel bebas explanatory variable atau independent variable merupakan variabel yang tidak dapat dimanipulasi. Persamaan garis regresi sederhana bisa dirumuskan dengan formula sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1 XY. B0 adalah intercept sampel, B1 slope sampel. Keduanya dicari dengan analisis kuadrat terkecil least square analysis, yang merupakan suatu proses di mana model regresi dicari yang menghasilkan jumlah error kuadrat terkecil. Selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, analisis regresi juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependent dengan variabel independent. Contoh regresi sederhana berusaha memperkirakan nilai ujian dan waktu belajar. Analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda atau multiple regression model merupakan analisis regresi yang mengkaji hubungan nonlinear dan model regresi dengan model dari satu variabel bebas, atau analisis regresi dengan dua atau lebih variabel bebas atau dengan sedikitnya satu predikator nonlinear. Model regresi berganda probabilistik dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 kali X1 plus beta 2 kali X2 tambah beta 3 kali X3 sampai seterusnya. K adalah banyaknya variabel bebas, beta 0 konstanta regresi, beta 1 koefisien regresi parsial untuk variabel independen 1 menunjukkan bertambahnya Y apabila variabel independen meningkat 1 unit dan variabel independen lainnya tidak berubah. X1, X2 dapat berubah X1 kuadrat suku nonlinear dari X1. Analisis regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terdiri atas komponen deterministik dan kesalahan random. Model-model regresi. Analisis regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terdiri atas komponen deterministik dan kesalahan random. Adapun model-model regresinya adalah sebagai berikut. Model deterministik, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 kali X. Yang B, model probabilistik, Y sama dengan beta 0 kali beta 1 kali X kali E, di mana beta 0 intercept populasi, beta 1 kemiringan slope populasi. Uji t-test. Analisis t-test digunakan apabila kita ingin mengevaluasi perbedaan antara efek. Analisis t-test atau uji T biasanya digunakan untuk membandingkan dua kelompok dengan menggunakan min kelompok. Sebagai dasar perbandingan, uji T akan mengindikasi apakah perbedaan antara kedua kelompok tersebut signifikan secara statistik atau tidak. Contohnya, jika diambil tinggi badan mahasiswa Faisal Om yang terbagi atas 10 orang mahasiswa putri dan 10 orang mahasiswa putra, maka varians tinggi badan mahasiswa putra dan putri harus dianggap sama. Contoh, odometer merupakan alat ukur untuk mengukur mil pada mobil. Seberapa besar tingkat kebenaran pengukuran dengan menggunakan 12 mobil yang melaju sejauh 10 mil yang diikuti dengan jarak mil. Selanjutnya, maka didapatkan angka odometer sebagai berikut: 9, 8, 10, 10,1, 10,3, 10,2, 9,9, 10,4, 10,0, 9,9, 10,3, 10,0, 10,1, 10,2. Dengan menggunakan signifikan 0,01, tentukan berapa besar odometer yang bisa dipercaya dan tentukan hipotesisnya. Jadi, hipotesis statistiknya. H0 banding
sama dengan 10. A-nya tidak sama dengan 10. A-nya 1, DF-nya N-1 sama dengan 12 minus 1. TRL-nya kurang lebih 3106. Jadi ini kurvanya. Jadi kan 0,11. Jadi di sini 3,116. Ini tabel X kuadrat 9,8, 96,04. 10,1, 102,01. Jadi ini kuadratnya. Kalau 10 itu 100. Jadi jumlahnya 121,20. Yang S kuadrat 1224,50. Perhitungannya S sama dengan akar dari N sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat per N-1. Hitungannya 12 kali 1224 kali 50 minus 121,20 kali 20 kuadrat per 12 kali 11. Jadinya S sama dengan akar dari 14.694 kurangi 14.689 kali 44 per 132. S sama dengan akar 4,5 kali 56 per 132. Hasilnya 19. S-nya sama dengan S akar N. Sama dengan 19, N-nya 12 jadi akar 12. Sama dengan 06. X sama dengan 121,20 per 12 sama dengan 10,1. T-nya X-nya 10,1. HIP-nya 0,6 sama dengan 1,67. Kesimpulan yang bisa diambil adalah menolak H0 karena nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel 1,67 kurang dari 3106 ini berarti yang dihitung oleh odometer tidak signifikan atau berbeda nyata dengan jarak mil yang mesin penghitung jarak yang ada pada mobil. Uji F, F-test, dan uji Z, Z-test. Uji F berguna untuk menguji apakah populasi tempat sampel diambil memiliki korelasi nol atau adanya relasi yang signifikan antara variabel independen dengan variabel independen. Uji Z merupakan salah satu bentuk dari uji kehormatan dengan usaha sampel lebih dari 30. Kita bisa mengetahui atau menghitung estimasi standar deviasi dari populasi dengan melihat rata-rata sampelnya. Berikut ini merupakan perhitungan statistik uji Z. Z sama dengan X min M per S. X-nya sampel min population, dan M-nya adalah min, S-nya population, dan standar deviasi. Analisis validitas dan analisis reliabilitas. Analisis validitas adalah untuk melakukan analisis validitas dapat digunakan metode person product moment dengan syarat sampel yang diambil bersifat normal kurang lebih dari 30. Sedangkan bila sampel yang diambil kecil kurang dari 30 maka dapat digunakan metode Spearman rank correlation. Analisis reliabilitas. Untuk melakukan analisis reliabilitas dapat digunakan metode Cohn-Bendit-Alpha. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,6, maka instrumen penelitian tersebut reliable. Cara memilih analisis data kuantitatif. Berikut ini merupakan bagian dapat memilih analisis yang dapat digunakan untuk pengolahan data secara kuantitatif. Analisis pemilihan pengolahan data. Dari start, interval data, relate, compare, ada Spearman correlation, Bayesian correlation, ada not normal dan normal, dependent, independent. 2 grup, selection, lebih dari 2 grup, Friedman, ANOVA. 2 grup, Mann-Weyman, lebih dari 2 grup, Kruskal-Wallis. Dependent, 2 grup, related sample as t-test,
lebih dari 2 grup repeated ANOVA independent, 2 grup independent sample t-test, lebih dari grup ANOVA. Bahan diskusi dan tugas-tugas. Cari cara analisis validitas dan realitas berdasarkan metode Spearman Rank Correlation dan metode Closed Alpha. Gunakan contoh-contoh data yang memadai dari jawaban Anda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.